Source code-nya itu lo open something itu new file itu open ya. Lo bikin .hs, extension-nya apa kayak 1 2 3 apapun .hs. Terus nanti itu create new file. Kalau filenya udah ada, ya udah dia buka. Kalau file belum ada, dia akan meng-create file baru. Terus jangan lupa import data.list. Import data.list ini dasarnya apa itu belakangan taunya. Oke. Sekarang kita akan berusaha mendefinisikan sesuatu. Jadi, yang kita definisikan kalau di Haskell ini, di sebelah kiri, itu sebenarnya ada 3 lah kira-kira. Ada datanya apa, value, atau function, dan lain-lain itu ada data types, ini apa segala macam belakangan. Kita cuma tahu 2 dulu deh. Di kiri kita mendefine 2 hal. Nah, inilah konsep namanya tentang identity. Ya, identity ini gue pentungnya banyakin. Karena identity ini, lo bayangin si komputer ini mesti dikenal terhadap sesuatu. Oke? Identity ini bisa terhadap function, bisa terhadap value. Ya. Ini adalah proses lo memperkenalkan si komputer lo terhadap sesuatu yang lo namain. Namanya terserah lo. Yang penting mulai dari huruf kecil dan nggak ada karakter-karakter aneh di tengahnya kecuali ini. Contoh. Gue mau bilang, gue punya MyPy P, dimana nilainya 3,14. Atau enggak deh, gue agak beda. Gue anti mainstream, 6,28 misalnya gitu, MyPy. Ini adalah proses gue memperkenalkan ke si komputer bahwa, gue punya variabel atau punya identitas bernama MyPy yang nilainya 6,28. Kita eval kalau di lo pakai Ctrl L atau Command L kalau di Mac. Nah, ya kita lihat. Kita panggil si MyPy, gue akan keluar 6,28. Tipenya double. Double itu by the way real number. Ya. Jadi di sini adalah proses gue memperkenalkan komputer. Itu namanya, kalau yang ini namanya value. Ya. Karena gue cuma memperkenalkan identitas MyPy adalah 6,28. Gue boleh lagi memperkenalkan yang lain-lain, misalnya bilangan apapun itu gitu ya. Bilangan gue kenalin itu nilainya 12, bla 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 bla. Atau konstanta apa kayak gitu kan. Kadang-kadang kita di fisika pakai itu. Ya boleh, nanti kita panggil lagi Nah, itu case sensitive lo bayangin tadi bilangan error. Bilangan nya kecil baru dia mau keluar. Oke, itu konsep namanya registering ya, registering identity. Bebas lo mau namain apa. Berikutnya adalah itu tadi value. Sekarang gimana dengan function? Function itu, ya udah nama functionnya misalnya gue square, nggak usah pakai square, terserah deh. Kuadrat, x, lo bebas gitu, ya bebas namanya function, nama function itu bebas apapun. Intinya adalah si function kayak gini, kayak lo nulis function di fx kan gimana sih? Itu kan f x sama dengan something gitu kan, x kuadrat misalnya kayak gitu. Nah di dalam Haskell pendefinisian function f(x) sama dengan apapun yang lo lakuin terhadap x. Ingat ya, kalau lo definisinya sini fy, ya udah lo harus melakukan sesuatu terhadap y gitu. Kalau misalnya gue di sini bikin fz tapi gue prosesnya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat, apa yang kira-kira terjadi? Nah, kita cobain nih. Pertama kita yang ini yang bener dulu deh. Kuadrat jing ini x, gue akan melakukan x mengalihkan x. Gampang lah ya. Ini proses kerjanya persis kayak postulat 3 tapi bekerja dari kiri ke kanan. Artinya bahwa nantinya si Haskell akan mengenali lo punya suatu function bernama kuadrat jing, inputnya adalah x, dan kalau gue ketemu x itu gue akan kuadratin, gue akan x kali x gitu. Apapun yang dia temuin di kiri itu sebagai abis kuadrat jing ini berarti dia expect suatu x dong, ya. Kalau masukinnya 10, dia akan ganti jadi kuadrat. Nah, kuadrat. Nah, ya, dia ngeliat di kiri, dia misalnya gue punya di kanan kuadrat jing 10. Dia akan cari di kiri, mana yang paling pas sama ini kuadrat jing x. Kalau gitu gue ketemu x, gue ganti dengan x kali x. Kalau ketemu 10, gue ganti dengan 10 kali 10. Jelas ya? That's how function works.
Nah, kalau gitu, kalau misalnya sebenarnya yang terjadi di komputer apa kalau gue masukin yang kayak gini nih. 19 kali 3 gitu. Apa yang terjadi di komputer ketika gue melakukan ini sebenarnya? Ya udah, dia akan ganti kotak dalam hal ini 19 kali 3 diganti dengan kotak kali kotak gitu kan. Nah, kebetulan karena ekspresi yang di dalam ini si Haskell juga udah bisa mengevaluate-nya, dia tahu 19 kali 3 berapa, ya dia akan menghasilkan nilainya. Ya. Jadi yang jadi proses di komputer yang terjadi ketika kita melakukan itu, dia akan melakukan gini nih. Oke, ketemu 19 kali 3 diganti itu. Oh, oke, maksudnya itu jadi X. Oke, kalau gitu gue akan menganggap itu sebagai X-nya lo. Gue akan mengganti ini secara postulat 3 dengan 19 kali 3 gitu. Dan akan evaluate sesuai dengan ya udah dihitung gitu kan. Jelas ya? Nah, itu proses postulat 3 dari kiri ke kanan. Dia akan menggantikan apapun yang di kiri jadi kanan. Sekarang gimana kalau misalnya gue bikin suatu function square yang udah rada bener sekarang. Square n adalah x kali x. Terus gue evaluate. Apa yang terjadi kira-kira di komputer? Error. Error tipe ini, nah sekarang lo mulai kenal sama error ya. Error tipe ini, lo perhatiin error harus bisa baca pelan-pelan. Bla 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 bla, terus ini not in scope x, not in scope x. Ada 2x kan? Tulis lagi, not in scope. Artinya apa kira-kira tebakannya, not in scope? Itu cara Haskell untuk bilang ke lo, nyet, gue belum kenal nyet sama si x. That's not in scope, itu maksudnya itu gitu. Iyalah, lo belum kasih tahu ke gue gitu kan. Kita belum tahu nih X itu apaan. Di define kagak, diapain kagak, lo minta gue kuadratin aja. Ya, error lah. Nah, jadi ya udah itu yang terjadi nih kalau lo masukin bukan sesuai dengan, ya kalau dalam hal ini seharusnya N dong, ya nggak? Ngerti bagian sini ya? Oke, kalau N nggak error karena dia udah kenal. Gue udah bilang di kanan, oke, lo kalau nanti ketemu square N, lo ganti ya sama ini gitu. Namanya tuh N gitu. Ya. Nah, itu konsep tentang function. Terus, lo bisa aja akan mengalami berbagai macam error. Let's say lo melakukan sama dengan, kayak gini. CCCL, error. Errornya apa? Naked expression, bla bla bla. Perhaps you intended to use template, bla 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 bla. Nah, baca-baca tipe error, ini namanya parse error. Parse error tuh tipe data biasanya syntax error. Kalau misalnya lo kadang-kadang nulis ada koma lah misalnya gitu ya. Kita lihat errornya apa. Parse error or input. Nah, itu biasanya syntax error gitu. Jangan takut sama error kayak gitu, itu error yang sangat nggak penting. Kadang-kadang gue nulis list tuh suka gini. Karena gue biasa di Lisp gitu ya. Jeder. Parse error input, ya itu error nggak penting lah. Jadi nggak berbahaya, jangan takut sama error kayak gitu. Lo tinggal cek aja yang teliti salahnya di mana. Atau kadang-kadang juga gitu. Misalnya gue square n isinya adalah 2n. Maksudnya 2 kali n gitu kan. Salah juga sih, square bukan 2 kali n, tapi 2n ya error. Karena namanya kali, ya lo harus pakai kali dong. 2n itu di matematik murni kita kenal itu gitu kan. Ya tipe-tipe kesalahan kayak gitu lo mesti ngerti. Oke, lo udah bisa ya bikin suatu function. Nah, sekarang function ini bisa lo pakai ini tadi function yang tipenya juga bisa kita lihat. Sorry. Square tadi error karena gue udah mendefine square, nggak bisa gue define lagi kan. Nah, sekarang kita juga bisa ngelihat tipe dari function. Ya. Ini gue gedein deh. Function juga punya tipe. Tipe cara bacanya tuh lo panah yang double, lo skip. Oh ya, yang 1 2 3 dulu deh. Nah, cara bacanya itu gini. 1 2 3. 1 2 3 itu ada sebuah A, ya si Haskell ngasih tahu ini bahasa matematik yang sangat singkat tapi dalam ini ya. Ada sebuah A bertipe number. Num A itu ada sebuah A bertipe number. Jadi A itu sebagai variabel ya. Ada suatu A bertipe number. Terus yang lokasi ke gue adalah sebuah A. Oke. Jadi apa itu sisa 2 3 number. Karena kita udah sepakat bahwa A itu number.
Dia menyepakati dulu postulat, kita sepakat dengan postulat 3. Kalau ketemu A, ini number. Oke, sisa 2, 3 adalah A. Berarti apa? Ya, sesuai definisi yang awal, oh itu number. Nah, dalam bahasa function juga gitu. Ada sebuah A bertipe number. Function square, inputnya A, outputnya A. Ngerti nggak? Itu cara baca tuh tanda panah yang tadi, X maka Y. Nah, itu baca gitu. Inputnya, domainnya adalah A, outputnya adalah A. Jelas nggak? Ya. Sekarang, gimana kalau misalnya gue add nambah maksudnya, A tambah B, ya udah, outputnya ada A tambah B. Kita coba lihat tipenya apa sih nih, add. Nah, itu ada dua, inputnya ada dua. Inputnya adalah A dan A. Hasil akhirnya, jadi yang hasil terakhir namanya function kan cuma sebuah nilai hasil dari function kan, inget ya? Function cuma mengeluarkan sebuah nilai. Ingat kan? Berarti kalau gitu yang terakhir pasti output kan? Terus kemudian kalau ada yang lain-lain, itu inputnya berarti. Inputnya berarti A dan A, di mana A adalah number, outputnya adalah A juga. Gitu. Itu tipe ya, bukan value. Inputnya A dan A, hasilnya adalah A. Karena apa? Add tadi, ini namanya dua input dia kan? Kalau di functional programming sebenarnya dua argumen. Add itu 5 sama 7, kan dia terimanya dua argumen, ngerti nggak? Ya kalau di function itu berarti function yang punya dua argumen kayak fxy. Lo sering melakukan fxy ini biasanya kalau di program linear ya. Program linear itu biasanya ada nih fungsi fxy. Ini kapan dia maksimum gitu. Nah input itu dua, x dan y. Nah ini add itu juga itu tipe yang inputnya dua, A dan B. Dan tipenya sama, outputnya adalah A juga. Oke?